Oke, selamat pagi ya. Kali ini kita bersama Mas Nevi akan menelusuri bekas jalur dari pos Java Suntre Maskapai yang berada di kota Mojokerto, dan jalur dari Mojokerto Kali menuju ke Mojo Agung itu merupakan jalur pertama yang diresmikan oleh Java Suntre Maskapai. Ya, bisa dikatakan sebagai jalur tertua punya OYS dibandingkan dengan jalur yang ada di kota Surabaya. Sebelah mana, Mas? Harus ya, kalau ini Mas ya, perhentian Mojokerto Kali. Iya. Itu ada di sini Mas, di apa namanya, di area sekitar yang sekarang jadi PMI ini. Palang Merah Kota Mojokerto ini Iya. ya. Ini dulu kalau untuk layar reguler Mas ya, dulu diketahui di sini tuh kayak ini tingkatnya stasiun ya Mas ya. Stasiun Mojokerto Kali. Stasiun Mojokerto Kali. Stasiun Mojokerto Berarti Kali. ada fisik bangunannya ya. Harusnya ada fisiknya, karena ini juga terminus. Terus dari Mojokerto Kali itu punya percabangan ke pabrik gula Setanen Lor. Setanen Lor. Nah, jadi ini Mas, jalur Mojokerto Kali itu diresmikannya di tanggal 1 Oktober 1889. Tinggalku di bulan Oktober Mas ya. Nanti kalau aku lupa tanggalnya nanti aku koreksi lagi. Itu diresmiin sampai ke Mojo Agung, kurang lebih 17 km. Yeah. Itu jalur pertamanya OJS yang dibuka sama perusahaan tram itu. Yeah. Jadi di Surabaya itu memang basisnya di sana, pusatnya di Surabaya. Tapi untuk jalur pertamanya yang dikerjakan, bahkan pemasangan relnya pertama itu dikerjakan oleh JS itu Di Mojokerto. Di Mojokerto. Nah, Mojokerto Kali ini kenapa dibangun di sini? Ini menurut dugaanku ya Mas ya, walaupun tidak pernah ditulis sama OJS, itu kenapa mereka jalurnya itu mentoknya di dekatnya Kali Berantas. Tapi kalau dilihat dari pola kejadiannya berdasarkan laporannya, itu banyak pabrik gula, ya kan, pabrik gula itu ngirim gulanya ke Surabaya dari Mojokerto itu. Nah, itu lewat Kali Berantas Mas. Dugaan kuatku adalah gulanya itu di drop di sini, kemudian dilanjutkan dengan kapal. Karena banyak pabrik gula itu yang dilayani OJS Mas, yang seperti Mojo Agung, Brangkal, dan lainnya itu pada awal itu keberatan atau merasa tarifnya SS itu kemahalan. Jadi mereka putar otak, dari pabrik gulanya yang ada di Mojo Agung, Brangkal itu dibawa itu ke sini dulu, didekatkan ke pelabuhan di Kali Berantas ini, kemudian dilarung sampai ke Surabaya. Nah, lokasi pelabuhannya juga di dekat-dekat sini ya kayaknya. Harusnya di dekat-dekat sini Mas, dekat-dekat sini kan. Karena kita juga tahu bahwa di sebelah utara juga ada Gempol Kerep kan. Jadi mungkin dermaganya atau pelabuhan itu masih sekitaran sini. Mas, baru mungkin 2 atau 3 tahun setelah jalurnya ini beroperasi ya, baru banyak pabrik gula tuh dengan SS. Karena di tahun 1890-an pertengahan itu kan mulai banyak pabrik gula yang kemudian tekan kontrak sama SS untuk pengangkutan kan. Bahkan gak cuma di Mojokerto sih Mas, kalau kita ambil contoh kasusnya itu di banyak pabrik gula yang di Kediri itu kan pakai jalur KSM. Nah, tapi KSM ini awalnya mau curi-curi main belakang lah. Mereka itu kerjasama dengan BDSM, di mana gulanya ini dibawa sampai ke Dolok, sampai ke Pelosok. Nah, di Pelosok itu gulanya di drop. Tapi kemudian SS itu atau pemerintah ini mencium bahwa ada gelagat-gelagat gak bener nih. SS nggak mau. Maunya gulanya ke mereka dari Jombang. Nah, akhirnya ada peraturan bahwa dari jalur dari stasiun Jombang ke stasiun Jombang Kota itu tidak boleh ada gerbong gula berjalan di situ. Nah, itu makanya mungkin belajar dari kasus di Mojokerto ini Mas ya, pemerintah. Nah, kemudian Mas, ini jalur ini kan mentoknya sampai ke Setanen Lor ya, ada percabangannya ya. Nah, dari Setanen Lor itu kemudian dibentangkan lagi kurang lebih 1 kiloan itu menuju ke pabrik spiritus. Pabrik spiritus di Wates. Di Wates itu di tahun 1909. Nah, itu kalau nggak salah sih itu jadi jalur terakhir OJS di Mojokerto yang dibuka saat itu. Nah, jadi terus juga ini juga dari sini kan bisa nyebrang ke daerah Gedek Mas, numpang ya orang-orang itu. Jadi orang-orang ini kalau mau lanjut ke Jombang atau ke Pelosok itu bisa naik kereta lanjut dengan naik dari Les Padangan. Begitupun sebaliknya dari Jombang mau ke Mojokerto itu bisa juga naik dari Mojokerto Kali gini ke daerah kota. Cuma sayangnya ini nggak ada bekas peninggalannya sama sekali ya? Nggak ada bekas peninggalannya Mas, karena jalur Mojokerto OJS ya Mas ya. Itu memang menurut catatan itu ada versi yang mengatakan bahwa itu dicabut oleh Jepang. Tapi sebenar-benarnya menurut
menurut Prof. Hajio Dupak di bukunya tentang Tramlinen itu disebutkan bahwa sebenarnya jalur Mojokerto itu tidak dijabut Jepang. Tapi karena imbas perang jalur ini itu nggak pernah sama sekali dioperasikan karena tidak kondusif mas kondisi perang kan. Memang ada kalau nggak salah itu yang ke pabrik spiritus di Wates itu katanya menurut catatan itu diambil oleh Jepang. Tetapi yang dari Mojokerto ke Mojoagung hingga ke Ngoro itu tidak pernah dioperasikan lagi. Apalagi setelah era agresi ya itu kan kena status quo kan jadi kepecah, ada yang ikut. Berarti meskipun era DKA juga tidak pernah beroperasi kembali ya? Nggak pernah beroperasi mas. Itu kalau nggak salah mas ya terakhir di menurut catatannya Hajio Dupak itu jalur yang terakhir off itu tahun 56 itu antara Mojokerto Miji itu punya OJS itu menuju ke pabrik penggilingan padi Rispellery kalau nggak salah di peta itu tahun 56 tapi sebelumnya itu daftar-daftar sudah menyebutkan bahwa di tahun 43 sampai 45 jalur itu udah off ini bukan berarti karena dicabut mas tapi karena tidak kondusif ya. Pokoknya mas setelah kemerdekaan dan agresi jalur ini sudah nggak pernah operasional lagi. Ya mungkin untuk tarik-tarik barang atau apa tapi secara reguler udah nggak pernah operasi lagi. Dulu kalau angkutan penumpang ini dominan nggak ya? Enggak ya? Nggak terlalu ya? Kalau jalur Mojokerto untuk OJS itu dominan barang mas, pabrik gula. Makanya kita bisa lihat bahwa pernah kan mereka punya masalah tentang lokomotif kan? Iya. Karena sejak jalur ini sudah diresmikan, dibuka itu ada pabrik gula yang sudah kerjasama. Lalu lokomotifnya itu dirasakannya tidak kuat, katanya lost power. Nah akhirnya kan kemudian tahun 1891 bulan Januari bulan pertama di tahun itu lokomotif B12 itu udah ada yang dioperasiin mas. Jadi B12 pertama kali datang itu memang diturunkan di Surabaya, tapi langsung dioperasionalkan di Mojokerto. Karena memang untuk menggantikan Breda tadi yang perlahan kemudian mereka dibuang semua ke Surabaya untuk angkutan penumpang aja. Berarti B12 itu pertama kali tidak di Surabaya digunakannya, tapi di untuk jalur Mojokerto. Mereka itu kalau nggak salah beli itu ada 4 atau 5 ya mas, yang saya ingatku ya di tahun itu dari 1890 mereka beli, terus datang di akhir tahun, tapi baru dioperasionalkan di awal tahun di Januari 1891. Langsung itu diboyong semua ke Mojokerto semua. Karena saking padatnya. Ini berarti lokasi tepatnya di PMI ya, Palang Merah Kota Mojokerto ini ya. Di daerah sini lah. Ada stasiun kecil Mojokerto Kali. Stasiun terminusnya. Oke, habis ini kita lanjut ke mana mas? Coba kita nanti ngecek ke daerah Miji mas, yang seputarannya stasiun Mojokerto. Nanti kan di situ juga ada stasiun OJS tuh. Iya. Coba kita cari jejak-jejaknya mungkinkah ada di tahun 2026 ini bekasnya gimana? Iya. Kalau di sini udah nggak berharap ada ya mas ya? Udah susah sih mas, berharap ada. Oke. Kalau nanti nih jalurnya lurus mas ya, lurus bentang belah alun-alun. Yang ini jalurnya itu sih. Pokoknya ngikutin jalan ini nanti dia lurus terus membelah alun-alun Kota Mojokerto terus lurus sampai daerah Miji lah. Nanti dia akan crossing di Palang Sepur itu. Nah, nanti percabangannya ada di sisi selatan dari Palang Sepur itu. Oke. Kayaknya kita lebih enak langsung aja mas ya. Oke, ayo. Biar mempersingkat waktu. Jalurnya ke dari Mojokerto Kali ke Miji itu berarti membelah alun-alun ya? Membelah alun-alun mas, dia langsung dari sana itu kan jalurnya tadi itu. Iya. Yang RPM itu, nah itu dia tembus lurus ke sana itu. Membelah alun-alun. Berarti kayak Malang Sumtram ya? Malang Sumtram masih apa ya? Hampir mirip-mirip gitu ya? Mirip-mirip kayak gitu. Membelah alun-alun. Ini kita berada di alun-alun Mojokerto.